kali ini saya akan menjadi moderator yang akan memimpin jalannya presentasi dari kelompok 4, yaitu mengenai mengidentifikasi bagian-bagian penting dalam proposal penelitian. Sebelum masuk ke sesi penjelasan, saya persilahkan kepada kelompok 4 untuk memperkenalkan anggota mereka masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikramatin, nomor 21 sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Andina Syah, nomor 9 sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Berlana Nomira Dinda, nomor 10 sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, saya Ismana Rawacila, nomor 13 sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, saya Muhammad Sadewa Faturaya, nomor 19 sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Olanwar, nomor 28 sebagai anggota kelompok. Baik, itu tadi perkenalan dari anggota kelompok 4. Selanjutnya kita masuk ke materi. Penjelasan pertama mengenai judul proposal akan dijelaskan oleh Muhammad Ikram Hakim. Kepada saudara dipersilakan. Terima kasih kesempatannya moderator. Saya akan menjelaskan tentang judul proposal yang kami dapat. Judulnya itu meningkatkan pemahaman menentukan latar cerpen melalui pendekatan kontekstual dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 SD GM IT Boyhani. Maksud dari judul tersebut adalah yaitu penelitian untuk meningkatkan pemahaman murid kelas 5 SD Sekolah GM IT Boyhani dalam menentukan latar cerpen pada pembelajaran Bahasa Indonesia melalui salah satu pendekatan, yaitu pendekatan kontekstual. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya penjelasan mengenai bagian pendahuluan pertama, yaitu latar belakang, akan dijelaskan oleh saudari Andini Aisyah. Kepada saudari saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Masuk ke dalam bagian pendahuluan pertama, yakni latar belakang. Berikut adalah latar belakang dari proposal yang kami dapatkan. Selanjutnya, adapun informasi penting dan tujuan dari latar belakang proposal ini adalah informasi pentingnya yaitu belajar pada era teknologi saat ini bukanlah belajar yang kaku, verbalitas dan mementingkan ketuntasan materi. Belajar yang baik adalah dengan melakukan pekerjaan sendiri ke dalam dunia nyata atau mengalami sendiri dalam lingkungan yang alamiah atau istilahnya learning by doing. Sedangkan proses belajar yang bermakna adalah proses belajar yang melibatkan berbagai aktivitas murid baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Adapun tujuan dari latar belakang tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman murid dengan menerapkan pendekatan kontekstual sehingga hasil pembelajaran lebih bermakna bagi murid. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Andini atas penjelasannya. Selanjutnya mengenai bagian rumusan masalah akan dijelaskan oleh saudari Berliana Namira. Kepada saudari saya persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Masuk ke dalam bagian pendahuluan, berikutnya yaitu rumusan masalah. Dan berikut adalah rumusan masalah dari proposal yang kami paparkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan informasi penting yang kami dapatkan dalam proposal kami, yaitu informasi pentingnya yaitu bagaimana penerapan pendekatan kontekstual dan lingkungan sebagai sumber belajar dapat meningkatkan pemahaman murid dalam pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya latar. Dan selanjutnya yaitu tujuan dari proposal yang kami dapatkan, yaitu untuk mengadakan penelitian yaitu murid kurang memahami latar karena proses pembelajaran yang kaku dan verbalis di dalam kelas. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Berliana. Selanjutnya mengenai bagian tujuan akan dijelaskan oleh saudari Nur Indah Aulia. Kepada saudari saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di depan Anda sudah terpampang bagian tujuan dan manfaat dari proposal yang telah kami pilih. Next. Saya akan membacakan informasi penting dari tujuan penelitian, yaitu untuk memperjelas arah penelitian ini dirumuskan tujuan penelitian, yaitu untuk meningkatkan pembelajaran yang berkesinambungan dalam usaha memperbaiki kinerja guru, melatih murid belajar, menemukan sendiri dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Maksud dan tujuannya yaitu agar tujuan dari penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah yang disampaikan sebelumnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Indah Aulia. Selanjutnya mengenai penjelasan kontribusi penelitian dan definisi operasional akan dijelaskan langsung oleh Saudari Isma Nurwasilah. Kepada Saudari, saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dua. Yang pertama itu kontribusi penelitian dan yang kedua definisi operasional. Di depan kalian ini ada bagian proposal yaitu kontribusi penelitian. Nah, dari proposal tersebut dapat kita ketahui informasi penting dan maksud dan tujuannya. Pertama, informasi penting dari kontribusi penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para siswa kelas 5 SD YMIT Wehani dalam melatih murid belajar menemukan sendiri dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar serta meningkatkan pembelajaran yang berkesinambungan dalam usaha memperbaiki kinerja guru. Adapun maksud dan tujuan yaitu agar hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi para siswa kelas 5 SD YMIT Wehani dalam membantu mengatasi belajarnya dengan mengkaitkan materi yang disajikan dengan situasi dunia nyata dan meningkatkan pemahamannya tentang latar, serta bermanfaat sebagai sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan bagi guru. Selanjutnya, saya akan langsung menjelaskan bagian definisi operasional. Berikut di depan kalian bagian dari definisi operasional yang terdapat di proposal yang kami pilih. Adapun informasi penting dan maksud tujuan yang dapat kita ketahui dari bagian proposal definisi operasional. Yang pertama, informasi penting. Informasi pentingnya yaitu tahap observasi. Tahap observasi merupakan tahap pengamatan proses belajar secara menyeluruh tentang pemahaman murid baik individu maupun kelompok. Dan tahap refleksi merupakan tahap menganalisis pelaksanaan PTK setelah kegiatan penelitian berakhir guna memberikan solusi bagi peneliti. Adapun maksud dan tujuan yaitu sebagai alat bantu memudahkan peneliti dalam melakukan pengambilan data dengan menggambarkan dan menjelaskan tentang permasalahan yang kita teliti, menjelaskan variabel dalam penelitian dan menjelaskan teknik penyelesaian masalah yang diteliti. Itu saja dari saya mengenai kontribusi penelitian dan definisi operasional. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi penjelasan dari Saudari Isma. Kepada Saudari saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penjelasan mengenai tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh Saudari Berliana Namira. Kepada Saudari saya persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Di sini kalian bisa lihat tinjauan pustaka dari proposal kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan informasi penting dan tujuan dari tinjauan pustaka dari proposal kami. Yang pertama yaitu informasi penting. Latar atau setting adalah tempat, waktu, dan lingkungan sosial terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar tempat adalah tempat yang terjadinya semua peristiwa yang dikisahkan dalam cerita. Misalnya nama-nama kota, nama-nama desa, nama daerah, nama sungai. Dan latar waktu berkaitan dengan unsur waktu yang digunakan dalam cerita, misalnya jam, tanggal, hari, bulan, dan tahun. Latar sosial berkaitan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Selanjutnya yaitu tujuan dari proposal kami, yaitu agar membantu peneliti dalam penambahan wawasan mengenai pengertian latar dalam sebuah cerpen dan pengertian latar menurut para ahli. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Berliana Namira. Selanjutnya mengenai bagian metode penelitian akan dijelaskan oleh Saudari Adina Isha. Kepada Saudari saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Masuk ke dalam bagian metode penelitian, berikut adalah metode penelitian dari proposal yang kami ambil. Selanjutnya, adapun informasi penting dari metodologi penelitian itu sendiri, yakni dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik deskriptif dengan melakukan studi pustaka, wawancara, dan observasi. Adapun tujuan dari metodologi penelitian ini sendiri yaitu untuk mendeskripsikan pemahaman murid berdasarkan pengamatan proses belajar mengajar secara menyeluruh agar mencapai sasaran hasil penelitian. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Saudari Ainini. Selanjutnya mengenai jadwal pelaksanaan dan anggaran biaya akan dijelaskan langsung oleh Saudara Muhammad Sadiwa. Kepada Saudara saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Jadi sekarang saya akan menjelaskan jadwal pelaksanaan dan anggaran biaya dari proposal kami.
Berikut merupakan rincian jadwal pelaksanaan dari proposal kami. Next. Pertama, informasi penting dari jadwal pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September minggu pertama hingga bulan November minggu keempat. Maksud dan tujuan yaitu agar waktu pelaksanaan penelitian dapat sesuai dengan target yang direncanakan. Next. Berikut ini rancangan biaya dari proposal kami. Next. Nah, informasi penting dari anggaran biaya yaitu kebutuhan anggaran penelitian yang direncanakan secara rinci dengan total anggaran sebesar Rp1.265.000 yang mencakup kebutuhan dalam melaksanakan penelitian. Maksud dan tujuan dari anggaran biaya yaitu agar pihak yang diajukan proposal mengetahui jumlah bantuan yang akan diberikan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya kepada Saudara Muhammad Sadewa. Selanjutnya mengenai bagian terakhir yaitu daftar pustaka akan dijelaskan oleh Saudari Indah Aulia. Kepada Saudari saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kita telah melihat bagian dari proposal yaitu daftar pustaka. Selanjutnya, informasi penting dari daftar pustaka yaitu berupa referensi atau rujukan yang terkait dengan penelitian. Contohnya dalam proposal yaitu Bora Dikaka. Selanjutnya, Budi Waluyo, Dianawati, fokus buku ajar acuan pengayaan bahasa Indonesia, Solo, CV Data. Maksud dan tujuannya yaitu sebagai pedoman kevalidan tinjauan pustaka yang digunakan untuk penelitian. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Kepada kelompok 6 saya persilakan untuk mengajukan 2 pertanyaan. Saya persilakan kepada Saudari Nur Indah Pratiwi. Baik, saya Nur Indah Pratiwi nomor 29 perwakilan dari kelompok 6 akan bertanya. Boleh dikembalikan ke bagian dari isi operasional? Pertanyaannya yaitu, mengapa pada bagian definisi operasionalnya kalian yang lebih membahas tentang tahapnya, kurang memberikan penjelasan mengenai alat atau variabel yang kalian gunakan? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Indah Pratiwi. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Baik, saya persilakan kepada Saudari Widya Nadia. Perkenalkan, nama saya Widya Nadia, nomor urut 35, perwakilan dari kelompok 6. Bisa minta tolong tidak ke bagian jadwal pelaksanaan? Nah, pertanyaannya yaitu, proses apa yang terjadi pada bagian referensi? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, kelompok 4 akan menjawab langsung. Untuk pertanyaan pertama, pertanyaan dari Nur Indah Pratiwi akan dijawab oleh Saudari Wisma Nurwasilah. Kepada Saudari, saya persilakan. Baik, sebelum itu bisa dipindahkan ke definisi operasional. Saya di sini akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 6. Pertanyaannya, bagaimana dengan definisi operasional kalian yang lebih membahas tentang tahapnya dan kurang memberikan penjelasan mengenai alat atau variabel yang kalian gunakan? Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan bahwa penelitian proposal kami sendiri yaitu berbasis PTK atau penelitian tindakan kelas, di mana dalam membantu metode pengambilan data, penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara. Saya kembalikan kepada definisi operasional itu secara sendiri. Definisi operasional merupakan sebagai alat bantu yang digunakan peneliti dalam pengambilan data. Alat bantu yang kami maksud di sini bukan hanya secara fisik, di mana alat bantu yang kami gunakan berupa 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap observasi, yaitu tahap pengamatan proses belajar mengajar, dan tahap refleksi merupakan tahap menganalisis pelaksanaan PTK atau penelitian tindakan kelas. Jadi maksudnya di sini di definisi operasional kita bukan menggunakan alat secara fisik itu sendiri. Kita pada penelitian ini kita gunakan alat bantunya yaitu metode. Mungkin itu saja dari jawaban kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya kembalikan kepada penanya. Apakah jawabannya diterima? Iya, diterima. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari Widya Nadia, akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Sadewa. Kepada Saudara dipersilakan.
Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan kedua dari kelompok 6. Pertanyaannya adalah proses apa yang terjadi pada bagian refleksi? Jawabannya yaitu hasil refleksi sendiri digunakan sebagai acuan untuk merencanakan tindakan pada siklus sebelumnya. Proses tahap refleksi yaitu pengamat menganalisis pelaksanaan PTK setelah kegiatan ini berakhir guna memberikan solusi bagi peneliti apabila ada hambatan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan PTK ini sehingga kendala-kendala itu tidak ditemui lagi dalam siklus kedua. Baik, itu saja pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi presentasi dan sesi tanya jawab oleh kelompok 4. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan dengan baik. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.